Completing your information. 101,2 FM. Completing your information. 101,2 FM Voice of Manarita, completing your information. Halo, selamat pagi Form People. Senang sekali Form in the Morning kembali hadir bersama saya Ahmadiyah dan saya Nurul Fikri. Kami akan menyajikan sejumlah informasi aktual dan terpercaya. Di antaranya, Anies Baswedan hadiri deklarasi dukungan Capres 2024. Kondisi terkini 25 rumah pasca diterjang angin kencang di Magelang. Ribuan penonton pada Ngayog Jazz 2022 setelah vakum selama 2 tahun. Baik Form People, kita masuk ke berita pertama. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan hadiri deklarasi dukungan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Kegiatan ini diadakan oleh Forum Ka'bah Membangun bersama Forum Ulama Membangun di Yogyakarta. Saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu reporter kami, Nuzul Isnaini yang berada di lokasi. Silakan Nuzul laporannya. Ya baik, terima kasih Akmal dan Nurul. Form People, tepat di belakang saya saat ini baru saja berlangsung pendeklarasian Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 yang dihadiri langsung oleh Anies di Gedung Grand Pacific Hall, Sleman, Yogyakarta. Nah, setibanya di lokasi pada pukul 1 siang tadi, Anies Baswedan langsung disambut meriah oleh para pendukungnya yang berdesakan ingin berjabat tangan maupun berfoto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kemudian selain itu ada beberapa spanduk dukungan juga terpasang di sini, antara lain dari Relawan Nasional Sobat Anies DPC Kecamatan Ngawen Klaten, kemudian Sekretariat Kolaborasi Indonesia Jawa Tengah, dan Jaringan Nasional Milenialis DIY. Nah, dan saat ini apabila Form People mendengar suara bising, ini merupakan suara konvoi motor yang siap menyambut Anies dari dalam gedung setelah selesainya acara deklarasi ini. Mereka terdiri dari relawan Sobat Anies, Aliansi Relawan Anies, Gerakan Pemuda Ka'bah, dan masih banyak lagi yang berdatangan dari sejumlah daerah di DIY maupun Jawa Tengah. Dengan menggunakan atribut baju loreng dan juga ada yang menggunakan penutup kepala seperti sorban, mereka memadati kawasan gedung Grand Pacific Hall dengan membunyikan suara knalpot bising untuk memeriahkan kedatangan Anies. Dan dalam sambutan pendeklarasian tadi, Anies berpesan kepada para pendukungnya untuk mematangkan segala persiapan menjelang pemilu 2024 mendatang. Begitu Akmal dan Nurul, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nuzul atas laporannya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pasca diterjang angin kencang, 25 rumah warga di Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mulai lakukan perbaikan. Masyarakat bersama BPBD dan TNI Polri melakukan gotong royong untuk memperbaiki atap yang rusak. Untuk mengetahui kondisi terkini di Desa Ketunggeng, sudah ada reporter Dina di lokasi bencana. Silakan Dina. Baik, terima kasih. Form People, kondisi terkini 25 rumah warga di Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pasca diterjang angin kencang Senin 14 November 2022 pada sore lalu. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga dan atap sekolah Madrasah Islamiyah Ma'arif Ketunggeng. Angin kencang sempat diabadikan warga menggunakan kamera handphone. Ini mengerikan. Form People, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini rumah-rumah warga yang terdampak terjangan angin kencang, saat ini saya sedang bersama Bapak Odo Wurakil selaku Kepala Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. 25 rumah yang terdampak, warga dusun mana saja Pak? Yang terdampak itu satu dusun Mbak, itu dusunnya cuma dusun Ketunggeng, Desa Ketunggeng. Ada berapa rumah yang sudah direnovasi dan yang belum Pak? Untuk sampai saat ini, kemarin ketika ada angin puting beliung, kita malamnya langsung ada rapat terbatas di tingkat balai desa dengan perangkat. Kemudian di pagi harinya langsung semua kita kondisikan Mbak. Sebagian juga sore harinya sudah dibenahi masyarakat. Tapi untuk memaksimalkan kembali kita di pagi harinya kita mulai dari jam 6 gotong royong masyarakat
beserta personel dari Polsek dan Koramil Kecamatan Dukun. Apakah ada tindakan dari pemerintah dalam membantu proses renovasi, Pak? Untuk pemerintah desa kita memang itu kita yang menanggung. Untuk perbaikan, untuk penyediaan bahan-bahan itu dari desa kita yang menanggung kebutuhan tersebut. Untuk secara keseluruhan berapa kerugian yang dialami warga, Pak? Setelah diidentifikasi kemarin kurang lebih 20 juta ya Pak ya, sekitar itu, tidak terlalu banyak karena rata-rata korban hanya atapnya melorot Pak. Tidak ada yang rubuh, hanya melorot saja karena kena angin tersebut. Sebagai informasi tambahan, masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi angin kencang pada penghujan saat ini dan mencari tempat aman untuk berlindung diri. Dina Novitalia dari Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Dina atas laporannya. From People, kami masih memiliki segudang informasi yang akan disampaikan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di 101,2 FM Voice of Manarita, completing your information. Completing your information. 101,2 FM Berita Manarita. Completing your information. 101,2 FM Voice of Manarita, completing your information. Terima kasih From People, masih bersama kami di From in the Morning. Kompetisi lari lintas Candi Sleman Temperan kembali digelar tahun ini di Candi Banyunibo, Kelurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini telah bergabung 3 reporter kami yang akan melaporkan langsung dari lokasi Sleman Temperan 2022. Baik, reporter Mutiasari, bagaimana situasi terkini di titik start Sleman Temperan 2022? Baik Nurul dan Akmal juga From People, situasi terkini dari titik start Sleman Temperan di Candi Banyunibo, baru saja para peserta kategori 7 km telah berangkat menuju titik kedua yaitu Candi Barong pada pukul 6.30 lalu. Kompetisi Sleman Temperan ini sendiri memang menghadirkan sensasi lari sambil mengelilingi candi-candi di Sleman, Yogyakarta, salah satunya Candi Banyunibo di Prambanan yang merupakan titik awal start peserta berangkat. Berdasarkan data, peserta Sleman Temperan 2022 ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Tak hanya dari Indonesia, ajang kompetisi lari ini bahkan diikuti oleh pelari dari 18 negara berbeda, yakni Argentina, Australia, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Sebagai simbolis, para peserta dilepas oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dengan mengibarkan bendera start. Sedangkan perlombaan ini terbagi dalam 3 kategori, yakni kategori 25 km yang telah berangkat sejak pukul 5.45 lalu, kemudian kategori 13 km yang start pada pukul 6 tadi, dan kategori 7 km yang baru saja berangkat pada pukul 6.30. Di lokasi start terlihat sebuah panggung dibangun, juga beberapa foto booth yang menjadi poin utama dalam memeriahkan event sport tourism ini. Para pelari dari seluruh kategori akan melewati jalur yang sama dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Dan saat ini mereka telah sampai di water station pertama, yakni Spot Riyadi, tempat peristirahatan, di mana di sana akan disediakan air mineral, soda, juga buah-buahan sebagai asupan peserta untuk melanjutkan aktivitas lari mereka. Laporan selanjutnya oleh rekan saya Ulhak dari Spot Riyadi. Silakan Ulhak. Baik, terima kasih. From People, sekarang saya berada di Spot Riyadi Dawangsari Sambirjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Spot Riyadi ini merupakan water station terakhir pada acara Sleman Temperan 2022. Spot Riyadi ini merupakan satu-satunya water station yang dilalui oleh seluruh kategori jarak dari Sleman Temperan ini. Water station ini menyediakan air mineral, soda, dan buah-buahan. Di sini juga tersedia satu mobil PMI dari Kabupaten Sleman untuk melakukan pengecekan kesehatan pada pelari. Dan bukan hanya sekedar water station, di Spot Riyadi ini juga menampilkan seni jatilan untuk menyambut para pelari. Para pelari mulai banyak yang melewati Spot Riyadi sejak pukul 7:30 pagi. Dan terdapat juga 3 panitia yang bertugas untuk mencatat kedatangan para pelari. Selanjutnya, para pelari kategori 7 km dari Spot Riyadi ini akan menuju Candi Ratu Boko dan Candi Barong melalui rute yang sudah disediakan. Kemudian finish. Lalu untuk pelari kategori 13 km dan 25 km akan melewati rute yang sama, yaitu melalui Candi Sojiwan terlebih dahulu, kemudian dilanjut ke Candi Ratu Boko dan Barong lalu finish. Untuk mengetahui kondisi di titik finish, sudah ada reporter Muhammad Elanda yang sudah berada di sana. Silakan Elanda.
Baik, terima kasih Ulhak. Sekarang saya sudah berada tepatnya di titik finish perhelatan Sleman Temple Run 2022 yang digelar di kawasan Candi Banyunibo, Sleman, Yogyakarta. Tahun 2022 ini merupakan yang ketujuh kalinya Sleman Temple Run diselenggarakan. Penyelenggaraan Sleman Temple Run 2022 ini mengambil rute kawasan sekitar Candi Banyunibo, Candi Ijo, Candi Miri, Spot Riyadi, dan beberapa kawasan lainnya yang menampilkan potensi wisata candi dan keindahan alam di wilayah Sleman. Selain menikmati keindahan candi, para peserta juga dapat menikmati sajian atraksi seni budaya masyarakat lokal yang ditampilkan di beberapa titik rute Sleman Temple Run 2022. Sebanyak 659 peserta dari 18 negara turut meramaikan perhelatan ini. Salah satunya, peserta terbanyak berasal dari Amerika Serikat yang berjumlah 19 orang. Sleman Temple Run 2022 ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni 7 ki, 13 ki, dan 25 ki, yang kemudian dari tiap kategori juga dibagi yakni antara kategori putra dan putri. Dan 4 peserta yang datang lebih awal akan mendapatkan ID card dari panitia yang nantinya dapat ditukar oleh medali. Para pelari mulai memasuki garis finish sejak pukul 7:30 pagi, dan di garis finish juga sudah terdapat beberapa panitia yang bertugas untuk mencatat kedatangan para pelari, memberikan ID card kepada 4 peserta yang datang lebih awal, dan juga mengarahkan peserta untuk dapat menuju ke bagian refreshment. Sekian laporan dari Sleman Temple Run 2022, Elanda melaporkan kembali ke studio. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Setelah vakum 2 tahun, Ngayog Jazz 2022 kembali dipadati oleh ribuan penonton dan juga pecinta musik jazz yang kini dapat dihadiri dan disaksikan secara langsung di Cibukidul Margoluih, Seegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengetahui situasi Ngayog Jazz 2022 terkini, sudah ada reporter Putri Rahma di lokasi. Silahkan Putri laporannya. Baik, terima kasih. Fom People, saat ini saya sudah berada di Sleman, tepatnya di Desa Cibukidul, yang merupakan tempat berlangsungnya acara Ngayog Jazz 2022 ini. Perlu diketahui Fom People, acara ini terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya. Terlihat sejak siang hari tadi, sudah banyak pengunjung yang mulai berdatangan dari berbagai usia dan berbagai daerah, mulai dari anak-anak hingga dewasa dan lansia, dan juga pengunjung mancanegara. Terdapat juga 6 panggung terpisah yang masing-masing berasal dari nama ikan sesuai dengan tagline Ngayog Jazz tahun ini, yaitu Kena Jase Tetap Bening Banyune, yang berasal dari falsafah Jawa, Kena Iwae Tetap Bening Banyune. 6 panggung tersebut yaitu panggung welut, panggung wader, panggung sidat, panggung sepat, panggung tawes, dan panggung cetul. Terlihat juga beberapa panggung memang sudah menggelar kegiatan sejak pukul 1 siang, namun untuk pembukaannya baru digelar pada pukul 3 sore tadi, tepatnya di panggung welut. Fom People, bukan sekedar acara musik jazz, Ngayog Jazz 2022 ini dimeriahkan dengan pasar jazz, karawitan, dan juga sempat dilaksanakan selawat dari warga setempat saat break maghrib tadi. Selain itu, yang menarik, konsep acara Ngayog Jazz ini memang sangat berbeda dari acara musik lain, di mana posisi atau letak panggungnya berbeda-beda dan terpisah, yang masing-masing panggung memiliki rundown penampil dan acara tersendiri. Begitu Akmal dan Nurul. Baik, terima kasih Putri atas laporannya. Berita selanjutnya, Development Basketball League atau DBL Series Jogja kembali digelar setelah vakum selama pandemi COVID-19. Event ini merupakan lomba basket terbesar antar pelajar SMA yang diadakan setiap tahunnya. Event ini dilaksanakan di GOR Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada reporter Jovan Ibrahim yang berada di GOR UNY. Silakan Jovan. Baik, Fom People, saat ini saya sedang berada di GOR Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kolombo. Sedang berlangsungnya event DBL Series Jogja yang sempat berhenti karena pandemi COVID-19 kemarin. Event DBL Series Jogja ini merupakan turnamen basket nasional antar SMA di Yogyakarta yang diadakan rutin tiap tahunnya. Tidak hanya diikuti oleh SMA di kota Yogyakarta saja, melainkan seluruh provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Pemenang dari event ini nantinya akan dipertandingkan lagi dengan pemenang dari series lainnya. Development Basketball League Series Jogja berlangsung dari tanggal 2 November hingga 17 November nanti untuk partai puncak finalnya. Untuk tiket masuknya sendiri, Fom People bisa melihat lewat online melalui aplikasi DBL Play atau secara offline di tiket box di sebelah barat pintu masuk GOR dengan harga 20.000. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio.
Baik Jovan, terima kasih laporannya. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Yogyakarta kembangkan pertanian dengan gelar acara Potensi Pertanian 2022. Untuk berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Salma Angelin. Silakan Salma laporannya. Baik, saat ini saya sedang berada di halaman Balai Kota, tempat berlangsungnya acara Gelar Potensi Pertanian 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta guna mengembangkan potensi pertanian Yogyakarta. Setelah 3 tahun ditiadakan, GPP kali ini akan menyuguhkan pameran pertanian serta festival pangan lokal dari 45 kelurahan di Kota Jogja. Kegiatan ini juga diikuti oleh gabungan kelompok tani dan asosiasi hasil tani Kota Yogyakarta. Acara ini akan diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari 18 hingga 20 November 2022. Suasana halaman Balai Kota berubah pasar satwa dan tanaman hias pendengar. Namun di samping pameran dan bazar pertanian yang diikuti oleh kelompok tani ini juga dimeriahkan oleh festival pangan lokal. Selain itu ada pula pameran hasil pertanian dan produk turunan buatan komunitas pertanian di Kota Jogja. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Suryana selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta. Baik Bapak, apa tema dari kegiatan ini Pak? Iya, ini kegiatannya kan gelar potensi pertaniannya warga Kota Yogyakarta. Di Jogja memang tidak ada sawah, tetapi kegiatan pertanian di Kota Yogyakarta ini cukup luar biasa karena kita mengembangkan pertanian yang namanya urban farming. Jadi pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan pekarangan di masyarakat, khususnya pekarangan-pekarangan atau tanah-tanah yang tidak ditempati, yang itu kemungkinan dimiliki oleh warga luar Kota Jogja, itu dimanfaatkan oleh warga masyarakat di situ untuk ditanami tanaman-tanaman semusim seperti sayur, buah dan lain sebagainya. Baik, seperti itu ya Pak ya. Pertanyaan kedua Pak, apa harapan Bapak ke depannya untuk acara ini Pak? Iya, ini kan sebuah kegiatan yang sudah 3 tahun tidak kita lakukan. Baru sekarang ini setelah pandemi sudah mulai menurun, kita sudah melakukan kegiatan untuk meningkatkan gitu. Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berbasis kepada kesejahteraan. Jadi itulah kita melaksanakan kegiatan ini agar masyarakat Kota Yogyakarta menjadi lebih sejahtera dari sektor pertanian. Baik Bapak. Bapak terima kasih banyak ya Pak. Semoga acaranya berjalan hingga akhir acara secara sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Baik pendengar, itu dia acara Gelar Potensi Pertanian 2022 yang diadakan di halaman Balai Kota. Saya Salma Angelin melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Salma atas laporannya. Farm People, berita tadi menjadi informasi terakhir kita pada Farm in the Morning hari ini. Saya Ahmadiyah. Dan saya Nurul Fikri, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap dengarkan Farm in the Morning hanya di 101,2 FM Voice of Manarita, completing your information. Terima kasih dan sampai jumpa. Completing your information. 101,2 FM berita Manarita. Completing your information.